Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ada satu pertanyaan yang menarik yang bertanya, apakah Yesus lahir di bawah pohon korma ataukah Yesus lahir di kandang domba? Manakah pernyataan yang benar dari kedua kisah ini? Mari kita melihat apa yang Injil mengatakan. Sebelum kita mengkaji lebih dalam, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share supaya semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten terbaik terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia. Ini menarik sekali. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Yesus lahir di bawah pohon korma atau lahir di kandang domba? Sekarang ini momen Natal sudah dekat, jadi isu-isu ini mulai muncul kembali ke permukaan. Apa yang dikatakan oleh Injil sebenarnya? Di dalam Injil, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, baik Injil Matius, Injil Lukas, Yesus lahir di kandang domba dan diletakkan di palungan, di tempat makannya domba. Dan ternyata Yesus lahir di kandang domba bukanlah sembarang kandang seperti yang kita pahami selama ini. Yesus lahir di kandang domba yang disebut dengan Migdal Eder, atau disebut menara penjagaan, di mana domba-domba dijaga di sana. Dan domba-domba di kandang domba ini, di Migdal Eder ini, bukanlah domba sembarangan, tapi domba-domba yang dikhususkan untuk korban penebusan salah di bait Allah, atau korban penghapusan dosa di bait Allah. Jadi kalau ada kisah Yesus dilahirkan di bawah pohon korma, atau ada kisah-kisah yang lain, itu merupakan kisah-kisah kelahiran Yesus di dalam Injil-Injil palsu yang muncul abad 2, 3 dan seterusnya. Jadi Anda sebagai orang-orang Kristen, atau Anda yang sedang mencari kebenaran bahwa apa yang dikatakan Injil, Yesus lahir di kandang domba, dan peristiwa ini bukan tanpa maksud, karena kita tahu bersama bahwa kehadiran Yesus di muka bumi ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, ratusan tahun sebelumnya. Jadi dari kelahirannya, di mana dia lahir, dan untuk apa dia ada, dan sampai bahkan penyalibannya, itu ada di nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada menara jaga atau menara perlindungan. Ketika orang-orang membutuhkan perlindungan, mereka harus berlari atau berlindung di tempat-tempat tersebut. Dan demikian juga ya, Migdal Eder merupakan tempat perlindungan, tempat keselamatan di zaman itu, dan tempat domba-domba untuk sembelihan dipelihara. Demikian juga yang terjadi dengan Yesus Kristus waktu dia lahir. Dia lahir di kandang domba, bukan sembarang kandang domba, tapi kandang domba Migdal Eder, di mana domba-domba yang untuk disembelih, domba-domba yang untuk dibawa sebagai korban penebusan salah, dipelihara di sana. Itu untuk menggambarkan dan membuktikan bahwa kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi sebagai domba penebus dosa. Makanya Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes dikatakan, lihat anak domba Allah. Dia dikatakan anak domba Allah. Ya, banyak orang
menyelewengkan dan mulai membuli ayat ini karena Yesus dikatakan anak domba. Tapi anak domba ini punya maksud yang luar biasa. Istilah ini untuk menyatakan bahwa Yesus, dia rela berkorban di atas kayu salib sebagai penebusan dosa, sebagai penebusan salah bagi setiap umat yang mau percaya kepadanya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Injil tentang kelahiran Yesus, Yesus lahir di kandang domba dan bukan tanpa maksud. Segala sesuatu yang terjadi dengan Yesus Kristus ada tipologinya dan ada maksudnya. Oleh karena itu, segala isu-isu yang mengatakan Yesus lahir di sini, di sana, dan atau Yesus lahir di bawah pohon korma, cerita atau kisah Yesus lahir di bawah pohon korma tidak ada makna teologis sama sekali, ya, tidak ada makna iman sama sekali. Untuk apa Yesus lahir di bawah pohon korma? Untuk jualan korma supaya korma laku begitu? Nggak ada kan? Jadi yang benar, Yesus lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia menjadi anak domba Allah. Korbannya menebus semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang pertama yang menerima konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Dan saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di konten selanjutnya.